Ya, sejauh ini saya masih boleh buat ya mungkin ya udah banyak kenal ya. Nama saya, nama perempuan Bulan Dana sendiri. Ya, Mama Limbong, istri satu, anak tiga. Ya. Jadi di sini saya sangat bersyukur di mana di lapas ini saya boleh merasakan betapa besar kasih Tuhan, betapa besar kuasa Tuhan dalam mengubah hidup. Karena saya pribadi, saya sungguh sangat merasakan bahwa di lapas inilah saya bisa dibuatkan. Yang mungkin awal saya merasa lapas ini adalah bukan tempat saya Tuhan. Di sini gak layak Tuhan. Apa salah saya Tuhan? Terus membela diri gitu. Tetapi justru di lapas ini saya diubahkan Tuhan hari demi hari. Dalam segala saya ingat mereview kembali kehidupan saya di luar sana, yang saya merasa diri saya itu baik. Karena seingat saya mulai dari SD, mulai dari kecil, saya nggak pernah berantem. Seingat saya cuma kelas 3 SD, itu pun nangis saya buat kawan itu, ya sudah situ saya nggak pernah berantem. Secara kebaikan manusia baik. Di dalam kehidupan juga ya bergereja aktif, di dalam segala sesuatunya juga aktif gitu. Tetapi justru di dalam kebaikan itu saya sulit untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Ya. Karena berjalan waktu udah sering saya saksikan di sini. Mulai tahun 2005 saya ngambil keputusan mengikut Tuhan. Mulai tahun 2006 sudah aktif melayani, ikut pelayanan ke desa-desa, ikut penginjilan ke desa-desa, sampai kemudian bingung 3 curang dan 3 orang itu dulu ngeri, gelap gitu. Itu pun saya masuk gitu. Tapi dengan kuasa Tuhan saya memang tidak ada diganggu apapun gitu ya. Dan juga memang karena pertobatan itu saya merasakan pertolongan Tuhan gitu. Baik dalam keluarga semuanya itu dipeliharakan Tuhan. Tetapi berjalannya waktu saya merasa diri saya itu sudah murni dan sudah layak melayani Tuhan gitu. Justru sampai saya dikuliahkan gereja lagi, ngambil master gitu ya. Dapat lagi, lulus lagi. Disuruh lagi saya berkhotbah di beberapa gereja karena ada 5 gereja sudah di bawah naungan kami gitu. Tapi di sini saya sadar gitu ya, bahwa di luar sana saya merasa saya itu sudah oke lah. Tetapi di sini saya rasakan saya sangat jauh rupanya dari hadirat Tuhan. Baik hati pikiran saya selalu mendoakan Tuhan. Yang pertama itu mungkin dalam pikiran saya hanya uang. Yang kedua HP. Yang ketiga perempuan. Bukan Tuhan. Jadi dalam hal itu saya ingatkan Tuhan, engkau sudah berani melayani aku, tapi nyatanya dirimu itu begitu jauh. Mungkin di mata orang engkau itu baik, di mata orang lain itu baik, kalau sudah belajar berkhotbah ataupun mengabarkan Injil bagi orang lain, sampai ikut ke desa-desa pengobatan gratis, penginjilan semuanya dilakukan gitu. Sampai ikut membangun sekolah, ikut juga berinvestasi membangun sekolah, sampai ada 4 tempat sekolah dibeli gitu. Tapi justru di penjara inilah oleh Tuhan. Di sini saya ingatkan, engkau sangat bobrok, engkau sangat seperti bangsa Israel, merasa dirinya terus paling benar. Tetapi justru di hadapan Tuhan mereka sudah berzina, sudah menyembah Allah lain. Saya juga seperti itu Tuhan. Saya di depan mata orang saya melayani, tetapi hati saya jauh daripada Tuhan. Dari sini juga waktu saya bersaksi, mungkin bulan 8, bulan 9, karena senangnya dapat remisi banyak gitu ya. Sampai 8 bulan, udah bulan 3 tahun depan udah pas lah 3 tahun gitu ya. 23 saya sudah pulang dari ini. Sampai saya dikasih Tuhan kesempatan sini khotbah, saya juga bilang, ya kalau waktu Tuhan dikasih
udah cukup waktunya pasti dikasih Tuhan pulang. Tapi kalau belum, pasti belum ya. Situ saya sadari, berjalan waktu ya Tuhan, saya mau belajar. Mungkin sudah 2 tahun saya di sini ditumpah, dididik. Ya baca firman Tuhan juga mungkin sudah lebih dari 5 kali saya baca Alkitab habis. Tetapi di saat firman Tuhan mengingatkan, bukan karena banyak engkau baca firman Tuhan, tetapi seberapa banyak hubunganmu kepada Tuhan, seberapa melekat hidupmu kepada Tuhan. Ya, saya belajar gitu. Ya Tuhan, mungkin saya selama ini hanya baca dan juga mengerti karena sudah banyak belajar tentang Alkitab gitu ya. Di kuliah juga sudah banyak di mana trik untuk mengerti firman Tuhan. Tetapi dalam sudah melekat ya suatu hamba Tuhan juga, aku terus berdoa, Tuhan, memang aku mungkin belum cukup yang harus ku bawa keluar. Tiap-tiap hari tuntun aku, ajarin aku supaya aku mengerti apa kekurangan-kekurangannya, masih boleh aku tempat ini. Situ sungguh sangat banyak firman Tuhan belakangan ini saya renungkan gitu ya. Gimana saya kurang melekat kepada Tuhan, gimana saya terlalu berharap kepada manusia, gimana saya selalu mengandalkan pikiran saya. Udah waktunya Tuhan pulang Tuhan, tetapi Tuhan menjawab doa itu gitu. Memang waktu secara manusia mungkin itu waktu munak gitu. Tapi justru waktu jauh lebih indah dari Tuhan. Jadi semalam juga kami ada pertemuan terbang, mungkin ini semakin gak banyak yang berminat film itu ya. Tetapi semalam saya juga mengingat ya, berawal dari apa yang ada dalam hidupmu yang kau saksikan bagi orang lain. Karena selama ini saya ibarat topeng kita. Khotbah pun ibaratnya apa yang sudah pernah didengar. Kita caplos sana, caplos sini. Tetapi bukan apa yang kita alami sendiri yang kita beritakan kepada orang lain. Bukan apa yang sudah kita rasakan hidup di dalam Tuhan yang kita bagikan kepada orang lain. Itu dia Tuhan. Aku sadar memang sebagian Tuhan aku sudah melakukan hidup ini. Tetapi terkadang aku masih lakukan juga hal yang masih lama. Aku mau belajar Tuhan gitu. Bahwa dari sini ke depannya apa yang Tuhan sudah bagikan bagiku, yang sudah berkati, baik berkat, baik masalah, baik pergumulan, di saat aku bersama Tuhan bisa aku lalui, itu yang bisa aku bagikan bagi orang lain, untuk memberi orang lain semangat mengikuti dalam Tuhan. Ya saya sangat bersyukur justru lapas ini mungkin bagi orang lain lapas ini tempat penyiksaan atau tempat menjalani hukuman. Tapi saya pribadi justru saya sangat bersuka cita di lapas ini. Bukan berarti karena saya nggak harus memikirkan untuk makan saya, untuk minum saya ini. Tetapi saya bersuka cita justru inilah tempat saya untuk diubahkan Tuhan. Jadi mungkin bagi teman-teman juga yang merasa berat dalam menjalani perjalanan hidup di lapas ini, yang saya rasakan gitu, di saat kita berserah kepada Tuhan, baik seluruh pergumulan hidup, anak, istri, keluarga, ataupun orang tua itu, saya merasakan di saat mereka sakit, di saat mereka banyak pergumulan akan hidup, karena saya juga meninggalkan mereka banyak permasalahan. Saya meninggalkan banyak utang gitu. Sampai mereka beban sampai 5 juta per bulan harus dicicil ke bank. Tetapi justru sini saya bertobat, ya Tuhan, di saat ini aku mengandalkan waktu dulu, aku mengandalkan pikiran, mengandalkan kekuatan dalam menjalani hidup. Tetapi aku mau belajar dari sini ke depannya. Aku mau mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kiranya ini juga boleh kita belajar hari lepas hari tempat ini, supaya hidup kita boleh semakin melekat kepada Tuhan. Karena ibarat seperti pohon
anggur kita dicampokkannya, hanya ditempelkan kepada pohon itu gitu. Kalau memang kita nggak melekat dengan baik, gimana kita bisa berbuah, gimana kita bisa bertumbuh dengan baik? Ya, kiranya saat saya boleh memberkati kita dan juga menjadi motivasi kita selalu mau belajar firman